Saudara-saudara, kita akan membahas kembali tentang satu tema hari ini, yaitu kehidupan di dalam langit dan bumi baru. Kemudian kita akan jump up kepada beberapa hal penting tentang segi-segi kehidupan di dalam langit dan bumi baru itu. Coba saya update dulu. Bentar ya. Halo Pak Emil. Halo Tante Christina, apa kabar? Selamat malam. Ya baik-baik Pak. Bagaimana Bapak? Dan sama deh. sama aja. Iya, saya sama. Ya syukur lah. Hai, Yeah. There is nothing so bad. Oke. Ya. Kelihatan enggak itu saya punya PowerPoint sesi ketiga kehidupan dalam langit dan bumi baru. Kelihatan nggak? Perlu dimaksimalkan itu Pak. Ya kelihatan. Kalau di maksimal jadi apa ya? Bentar. Itu di bawah kanan pojok itu. Oh, ini salah anunya. Laptopnya itu pojok kiri atas itu ada tulisannya maksimas. Gimana ya ngomongnya? Itu kan ada warna merah itu, merah, kuning, hijau. Oke deh. Ya, kita memasuki satu sesi yang penting, yaitu kehidupan dalam langit dan bumi baru. Yang kita soroti di sini ada 3 hal, yaitu identitas baru, kemudian cahaya atau terang di dalam langit dan bumi baru, kemudian relasi yang bersifat kekal di dalam Kristus sebagai pendamping. Jadi perlu digarisbawahi. Nanti saya jelaskan. Ini pendahuluan dulu mengenai langit dan bumi baru dan segi kehidupannya. Jadi langit dan bumi baru itu bukan sekedar tempat yang baru. Tetapi langit dan bumi baru itu merupakan transformasi secara menyeluruh. Menyangkut identitas penghuninya, relasi yang baru di dalam antara langit dan bumi baru itu dengan penghuninya dan juga dengan penguasanya, yaitu Tuhan yang bersentralitas kepada Kristus Yesus. Kemudian kita bicara tentang terang dan struktur keberadaan di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi baru itu merupakan titik klimaks dari narasi karya penebusan di dalam kitab suci. Jadi benefit atau warisan atau akibat langsung dari karya penebusan Kristus Yesus itu adalah langit dan bumi baru. Jadi sekali lagi saudara-saudara, langit dan bumi baru itu merupakan satu kesatuan. Kalau di dalam bahasa sekarang itu satu paket dengan karya penebusan Kristus atau redeeming work of Christ. Nah, redeeming work of Christ itu memang klimaksnya itu ada di atas kayu salib sebagai penggenapan dari segala yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Penggenapannya itu dilakukan oleh Kristus adalah di atas kayu salib. Itu yang disebut redemption atau juga dalam bahasa teologi yang lebih luas itu atonement. Nah, benefit
yang dinikmati secara langsung oleh orang-orang yang telah diberikan anugerah di dalam karya penebusan Kristus itu adalah langit dan bumi baru. Dan keseluruhan daripada penghuni langit dan bumi baru itu betul-betul orang yang telah dilahirkan baru. Jadi semuanya menggunakan embel-embel baru. Jadi istilah baru ini merupakan hal yang paling menonjol di dalam langit dan bumi baru. Nah, penghuninya sekarang. Penghuninya itu akan diberikan satu nama yang disebut nama baru. Coba dibaca Wahyu pasal 2 ayat 17 oleh Priscilla ya. Mana Priscilla? Ada ya. Mungkin dia sambil kerja kali. Apa Pak? Oh itu. Baca itu Wahyu 2 ayat 17. Pak di jalan. Oh di jalan. Sorry lagi drive ya. Dikit lagi Oke. sampai rumah. Kalau gitu dibaca oleh Andre saja dulu. Oh oke. Wahyu 2:17 ya. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Terus 3:12. Oh. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu bahwa pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi ada hubungannya Bukan ya, dengan 3:12 ya? 3:12. Oh, salah. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, jadi ada hal yang menonjol di dalam langit dan bumi baru itu, yaitu istilah baru yang merupakan satu identitas kekal. Yang menarik di sini, saudara-saudara, itu yang disebut baru itu berkaitan dengan sifat relasional antara ciptaan baru atau orang yang dilahirkan baru dengan Kristus Yesus sebagai pembaru dari mereka yang disebut ciptaan baru atau orang yang disebut orang-orang yang dilahirkan baru. Jadi dari sini kita melihat sekali yang mengerjakan karya besar mulai dari ciptaan baru itu adalah Kristus Yesus. Dari sini to be honest, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu berada di dalam ungkapan sejarah yang nyata, yaitu di luar Kristus tidak ada warisan langit dan bumi baru. Atau dalam bahasa Injil, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi bukan perkara apa
apa yang saudara lakukan secara agama atau secara rohani, tetapi apa relasi kita semuanya dengan Kristus. Nah, bahasa Ibrani itu disebut Shem Hadash, yaitu adanya keberadaan yang baru, eksistensi yang baru. Eksistensi yang baru ini bukan saja kita memiliki keberadaan setelah mati, yaitu keberadaan di dalam masa transisi, saudara-saudara, yaitu di satu tempat yang namanya Firdaus, di mana di situ kita bersama-sama dengan keberadaan Kristus secara rohani. Tetapi bukan keberadaan bersama-sama dengan Kristus face to face, apple to apple. Tetapi secara rohani, oleh karena Kristus itu adalah Maha Hadir, tetapi dikhususkan untuk mereka yang tinggal di Firdaus, itu keberadaan Roh Kristus itu memiliki sifat relasional yang kental. Jadi hubungan orang-orang dengan Kristus di Firdaus itu adalah hubungan relasional dengan Kristus Yesus only. Inilah yang disebut dalam bahasa Ibrani Shem Hadash, eksistensi dan misi baru. Misi barunya apa, saudara-saudara? Dari keberadaan yang bersifat relasional dengan Kristus, yaitu di Taman Firdaus itu, kita sedang menunggu kebangkitan dan akan mengenakan tubuh yang baru. Jadi, tubuh yang baru dengan diri kita itu, kita menjadi satu pribadi yang utuh. Nah, saat itulah kita akan diangkat waktu langit dan bumi baru itu turun dari surga itu keberadaan kita yang baru menjadi penduduk, dalam tanda kutip ya, penduduk atau warga daripada langit dan bumi baru. Jadi nama di sini adalah pemberian pribadi dari Tuhan Allah, bukan warisan sosial. Saya tidak tahu apakah nama saya di langit dan bumi baru itu tetap nama yang saya kenakan hari ini. Tetapi dari peristiwa transfigurasi, yaitu Musa dan Elia yang sudah mendahului, kita semuanya berada di langit dan bumi, di dalam Firdaus bersama-sama dengan Bapak Abraham. Firdaus itu juga disebut Abraham Bosom. Itu identitas mereka itu oleh orang-orang yang masih tinggal di bumi itu dikenal sebagai Musa dan Elia, bahkan juga dikenal sebagai Bapak Abraham, juga dikenal pula sebagai Lazarus. Nah, eksistensi mereka itu adalah eksistensi di dalam intermediate state, status antara, sebelum langit dan bumi baru itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi pada saat ada di intermediate state, identitas kita ini masih identitas yang dapat dikenal secara hubungan sebelumnya, dalam hubungan dengan dunia, yang kita dikenal sebagai Emil, sebagai Andre, sebagai Tante Christina dan sebagainya, itu dikenal di dalam intermediate state. Tetapi setelah mengenakan tubuh yang baru, kita disebut memiliki bukan saja nama yang baru, tapi nama yang baru itu merepresentasikan identitas kita yang baru. Baik secara fisikal, apapun identitas secara eksistensial, itu totally baru. Nah, nanti kita akan berbicara apakah di sana
kita saling mengenal kembali. Apakah memori-memori kita tentang kehidupan di bumi terus dibawa kepada langit dan bumi baru? Apakah kita memiliki sistem keluarga di dalam langit dan bumi baru? Apakah ada istilah-istilah bapa dan anak dan sebagainya di langit dan bumi baru? Perlu diketahui saudara-saudara bahwa tidak diceritakan di dalam Alkitab, tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa identitas yang baru itu memiliki gender yang berbeda. Kita tidak melihat itu di dalam Alkitab. Saya sudah beberapa otak-atik ke semua di bagian-bagian Alkitab itu tidak menjelaskan bahwa pada saat kita mengenakan tubuh yang baru itu, tubuh kebangkitan, apakah kita masih memiliki gender laki-laki dan perempuan? Itu kita menjadi PR. Bernama itu adalah pemberian pribadi dari Tuhan. Jadi bukan pemberian dari orang tua kita lagi atau kita memilih. Tetapi nama secara khusus yang berkaitan dengan desain Tuhan Allah menciptakan kita. Nah, sampai hari ini kita masih bereksplorasi. Dari bukunya Rick Warren itu kita tahu, dari The Purpose Driven Life itu kita mengetahui bahwa Tuhan itu punya plan, punya desain. Mengapa dan untuk apa Tuhan Allah menciptakan kita? Nah, tetapi sementara kita tinggal di dunia dan kita tinggal di intermediate state, kita masih belum bisa mengenakan desain secara utuh. Mengapa Tuhan dan bagaimana Tuhan, dengan tujuan apa Tuhan menciptakan kita? Sampai di dalam langit dan bumi baru itulah ada satu istilah di dalam bahasa Alkitab, yaitu pleroma, kepenuhan artinya. Jadi identitas kita itu mengalami kepenuhan, mengalami pleroma. Nah, kepenuhan ini sama dengan istilah duniawi, yaitu kesempurnaan. Jadi identitas yang sempurna, tidak tercacat seperti diceritakan di 1 Petrus pasal 1. Dan kesemuanya itu mengarah kepada kelahiran baru, sedang tak bercacat, mengenakan tubuh yang tidak, yang bukan fana lagi. Dan kesemuanya itu, saudara-saudara, merupakan satu rahasia besar dan hanya dibuka oleh Tuhan, di mana dituliskan ada nama baru yang ditulis di sebuah batu putih. Itu diberikan kepada kita dan hanya kita yang tahu. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa nama demi nama yang ditulis dan diberikan oleh Tuhan kepada kita itu dituliskan di dalam batu putih. Batu itu adalah simbol daripada kedaulatan Allah. Putih itu adalah kekudusan. Jadi nama yang tertera di atas batu itu ditulis berdasarkan kedaulatan Allah yang mengalami penyucian dari peristiwa yang disebut the redeeming work of Christ, karya penebusan dari Kristus. Dari yang bisa menyucikan identitas kita, membuat identitas kita menjadi putih, itu hanya kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, yang dicurahkan melalui anugerah Dia di dalam peristiwa redemption, karya penebusan Kristus. Itu tadi adalah nama baru. Yang kedua adalah terang ilahi. Keberadaan di langit dan bumi baru itu kita melihat adanya terang, tapi bukan terang dari matahari. Wahyu 21 ayat 23. Silakan salah seorang membacakannya.
Wahyu berapa, Pak? 21 ayat 23. Saya baca ya, Pak ya. Ya, Dalam Alkitab menyatakan bahwa kota Yerusalem yang baru tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menyinarinya karena kemuliaan Allah dan anak domba meneranginya. ya, oke. Kemudian Yesaya 60 ayat 19. Silakan. Erika. Yesaya 2 60 ayat 19. sorry berapa? 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Coba saudara perhatikan di sini. Matahari dan bulan itu merupakan representasi dari keberadaan galaksi. Merupakan representasi daripada kebutuhan bumi. Jadi yang terlihat di sini, yang disebut tempat untuk ciptaan baru dan tempat Allah Tritunggal dan tempat para malaikatnya tidak membutuhkan langit dan bumi yang lama, tidak membutuhkan matahari, bulan, dan bintang. Dalam kita dalam Wahyu itu dijelaskan bahwa matahari berubah menjadi darah, benda-benda langit berjatuhan ke semuanya itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa kita tidak membutuhkan ciptaan yang lama. Yang ada itu cuma dua. Satu, langit dan bumi baru. Dan yang kedua adalah Gehana atau neraka. Di neraka tidak membutuhkan terang, tidak membutuhkan sinar, karena di neraka itu diterangi dengan api neraka. Jadi di sini kita melihat dari dua ayat ini saja kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan reparasi, bukan memperbaiki dari yang lama kemudian yang baru. Kalau kita memandang bahwa langit dan bumi baru itu adalah sistem galaksi yang kita huni di sini, maka kebergantungan bumi itu masih pada peredaran benda-benda angkasa yang lain, karena bumi tidak bisa berdiri, karena dia berputar mengelilingi matahari. Tapi di sini dikatakan tidak ada matahari. Bukan masalah sinar saja, masalah dependensi. Masalah dependensi dalam arti apa? Relasional dengan sumber daripada segala keberadaan, yaitu Tuhan Allah. Nah, saudara pernah mendengar bahwa kemuliaan Allah itu merupakan sinar yang terang benderang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia yang berdosa. Jadi mata itu, baik mata batin, mata rohani, mata otak, atau mata secara fisikal itu terkontaminasi oleh dosa, sehingga mata itu kehilangan cahaya kemuliaannya
Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan saja kemuliaan Allah itu tidak ada pada diri manusia, tetapi juga manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihat kemuliaan Allah. Dikatakan di dalam Perjanjian Lama, begitu mereka melihat kemuliaan Allah, seketika itu juga mereka mati tersengat habis. Karena kemuliaan Allah itu hanya bisa dipandang oleh orang-orang yang sudah memiliki pleroma, kepenuhan, kesempurnaan identitas, yaitu identitas baru. Kenapa Allah Tritunggal tidak visit ke neraka? Karena begitu kemuliaan Allah itu turun ke neraka, maka semua orang yang melihat kemuliaan itu menjadi tidak memiliki keberadaan lagi. Jadi di dalam Ibrani pasal 1 itu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Shekinah Adonai, the radiance of God, cahaya kemuliaan Allah. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia pada saat di langit dan bumi baru adalah terang yang bersifat relasional. Manusia bisa melihat kemuliaan Allah secara langsung. Kenapa bisa? Karena kita sudah memiliki identitas yang baru, mata yang baru, nama yang baru, hati yang baru, dan tidak ada kontaminasi di sana, tidak ada dosa sama sekali, dan tidak ada kematian di sana. Nah, Kristus Yesus itu juga disebut terang dunia. Jadi di dunia ini saja Tuhan Yesus disebut terang dunia. Artinya atas saudara-saudara, hanya engkau dan aku yang memiliki relasional di dalam terang. Terus Tuhan mengatakan, di mana aku berada, kau pun berada. Jadi ini yang disebut terang ilahi. Jadi keberadaan Allah Tritunggal di dalam langit dan bumi baru itu merupakan terang dari segala sesuatu. Terang yang memenuhi langit dan bumi baru itu. Disebut langit dan bumi baru karena desain semula daripada Tuhan Allah itu, langit dan bumi baru itu adalah memancarkan kemuliaan Dia. Jadi manusia tidak membutuhkan apa-apa lagi, karena kehadiran Tuhan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Dalam aplikasi kehidupan kita sekarang saat ini, kita mewarisi sebersih cahaya kemuliaan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Paulus mengatakan, selama kita berjalan di dalam terang, kita disebut anak-anak terang, atau kita disebut sebagai cahaya anak-anak Allah. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam terang, maka kita berada di dalam kegelapan. Hidup di dalam terang itu artinya hidup di dalam Tuhan Allah, hidup di dalam kemuliaan Allah. Saat ini, walaupun warisan cahaya kemuliaan Allah menurut 1 Petrus pasal 1 itu sebagian terbesar disimpan di surga, tempat Tuhan Allah berada pada saat ini, tetapi bukan disimpan di Firdaus, tempat orang-orang yang meninggal di dalam Kristus dalam status intermediate, bukan, tetapi disimpan di dalam surga. Artinya apa? Warisan kelahiran baru itu disimpan di dalam surga, dan yang memeterai itu adalah Tuhan Allah sendiri di dalam 1 Petrus tersebut. Sehingga pada saat
Yerusalem baru diturunkan dari surga, yaitu tempat tinggal Allah itu. Pada saat diturunkan itulah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi baru. Oke. Kemudian kita memiliki Bapa yang baru, yaitu Bapa dalam dimensi yang kekal. Eternal relationship yang tidak bisa aus, yang tidak bisa berubah, yang bersifat continuity dari kekal kepada kekal, seiring dengan sifat Allah yang dikatakan your faithfulness and love and your loving kindness endure forever, bersifat kekal. Jadi relasi kita dengan Allah pada saat kita berada di dalam Kristus itu merupakan continuity. Sementara kita tinggal di dalam dunia, kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, hantaman, pencobaan, jatuh, bangun, dan sebagainya. Tetapi itu bersifat progresif. Kita akan memasuki satu dimensi kekekalan yang baru, yaitu dimensi bukan hanya hubungan secara spiritual dengan Allah Tritunggal, tetapi hubungan di dalam kehadirannya face to face dengan beliau dalam dimensi yang totally baru. Jadi ada relasi anak dan bapa yang bersifat kekal dan real. Seperti relasi antara Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah di Taman Firdaus pada waktu itu. Nyata. Sampai mereka bisa mendengar langkah kaki Tuhan Allah memasuki taman. Mereka ada di dalam Firdaus, Taman Firdaus. Tetapi bukan sebagai di intermediate state. Tidak. Karena mereka memiliki tubuh yang sempurna. Mata yang sempurna. Relasi yang sempurna dengan Tuhan Allah. Tetapi pada waktu itu belum ada langit dan bumi baru. Dan mereka tidak tinggal di surga, tapi tinggal di Firdaus. Jadi ada penyembuhan total atas luka batin dan kehilangan relasi duniawi. Nanti kita menjelaskan lebih detail. Apakah kita mesti memiliki memori-memori trauma-trauma dan sebagainya dari keberadaan kita di bumi dalam masa sejarah sebelum langit dan bumi baru. Ada, memori-memori itu ada, tetapi memori-memori yang telah ditransformasi, yang telah disembuhkan secara total. Sehingga pada saat kita mengerti memori-memori itu, maka semakin kita menyerap memori-memori itu, yang muncul adalah memori yang baru, yang disucikan. Adanya full understanding, adanya full beauty dari kesemua memori itu. Sehingga kita tidak terluka atau tidak menangkap memori-memori yang kita anggap negatif, buruk, dan sebagainya. Memori itu sudah memiliki dimensi yang baru di dalam hubungan Bapa dan Anak. Nanti kita menjelaskan secara detail, jangan bertanya sekarang. Kemudian relasi kekal, tidak ada pernikahan. Matius 22 ayat 30. Coba dibaca Efesus 5, 31 sampai 32. Lebih dulu. Salah satu. Efesus 5, 31, 32. Karena kita adalah tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Matius 32. 22. Oh, 32. Oke. 32. Matius 22 sekarang sampai 30. Oh, Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat yang ke 30. 30. 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tetapi kita tidak seperti malaikat, tapi hidup seperti malaikat di surga. Namun kita tidak tahu, karena Alkitab tidak menjelaskan tentang perihal gender. Nah, yang dimaksud oleh Paulus, laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Tetapi Paulus berbicara, oleh sebab itu dia mengatakan yang aku maksud adalah hubungan umat Tuhan dengan Kristus Yesus. Jadi pernikahan di bumi itu merupakan tipologi, model, tipologi dari Kristus dengan gereja. Jadi pada saat kita berada di dalam langit dan bumi baru, kita memiliki relasi yang berbeda dalam segi ini, karena gereja Tuhan itu disebut mempelai Kristus. Dan Kristus itu adalah mempelai laki-laki, dan gereja itu adalah mempelai perempuan. Sehingga kalau kita mau ngomong dalam konsep dunia, Kristus itu suami dan gereja itu adalah istri. Dengan kata lain, tidak ada istri-istri atau suami-suami yang lain kecuali gereja dan Kristus Yesus. Jadi relasi dalam kekekalan itu total berdasarkan kasih agape, bukan struktur secara duniawi. Apakah nanti Tante Christina ketemu sama Om Tim di Firdaus? Jawabannya adalah yes. Apakah Tante Christina akan mengenal Om Tim sebagai Timothy T? Yes. Apakah beliau yang di Firdaus itu juga mengenal Tante Christina? Yes. Tetapi pada saat itu hubungan mereka mengalami perubahan. Keduanya sama-sama menanti tubuh kebangkitan. Begitu sudah mengenakan tubuh kebangkitan, relasi keduanya bukan relasi antara suami istri, tetapi relasi relasional yang berdasarkan kasih agape. Saudara-saudara, waduh, nah terus bagaimana? Bagaimananya itu apa? Istrinya 2. Karena Tuhan Yesus ada pertanyaan, kalau orang menikah 7, nanti di surga yang jadi istrinya yang mana? Yang jadi istrinya yang mana? Jawabannya adalah dari kitab Maleakhi, yang menjadi istrinya itu adalah the first wife, yang disebut the covenant, the wife of covenant, istri perjanjian. Ya, menjadi rahasia besar.
kesimpulannya apa, saudara-saudara? Kesimpulannya adalah langit dan bumi baru membawa hidup baru sepenuhnya. Allah dan Kristus sebagai pusat dari segala relasi dan eksistensi. Identitas dan komunitas ditentukan oleh kasih karunia, bukan oleh darah. Ada pertanyaan di sini? Saya dulu. Tunggu ya. Hah? Oh, oke. Apakah binatang juga masuk surga, Pak? Mas, itu kan biasanya orang bertanya gitu, misalnya anjingnya, peliharaannya. Kedua, apa yang kita lakukan waktu di status intermediate Firdaus itu? Menunggu. Maksudnya tidur gitu atau apa gitu? Tidak dijelaskan di dalam Oh. aktivitas Abraham misalnya. Dia memangku Lazarus dan dia berkomunikasi dengan orang kaya yang ada di Seoul sana. Antara engkau dengan aku ada gap yang sangat besar. Kamu tidak bisa ke sini, aku pun tidak bisa di situ. Urusan bumi silakan yang di bumi ngurusi. Kita tidak bisa ikut urusan di bumi. Jadi Abraham tidak bisa mengurusi apa yang di bumi. Pada saat Musa dan Elia turun ke bumi di dalam peristiwa transfigurasi, itu adalah peristiwa transfigurasi. Memang sepertinya ada di bumi, tetapi itu adalah penglihatan surgawi. Penglihatan surgawi. Jadi itu kan Petrus sama Yohanes, Petrus sama siapa itu ya? Transfigurasi. Sama Yohanes. Yohanes ya. Itu belum di Ya. surga ya? Belum di langit bumi baru, di Firdaus. Oh, belum ada langit dan bumi baru, masih di Firdaus. Semuanya masih di Firdaus sampai sekarang ini. Ya. Mungkin mereka ada yang main catur, ada yang Lah ya, ngapain di Firdaus ya? Apa bedanya? Nah. Kehidupannya jauh lebih baik daripada di bumi yang jelas. Oke, pertanyaan lain, apakah Eden sama Firdaus itu sama? Tadi kan katanya bilangnya mereka di Eden. Mereka seperti di tempatnya Adam. Berarti kan Adam kan dulu di Eden, bukan Firdaus ya? Sama nggak ya? Seperti, tapi bukan di lokasi yang sama. Itu tidak dijelaskan karena tempat tinggal Adam dan Hawa itu dijaga oleh malaikat dengan pedang, jadi tidak ada satu orang pun yang masuk ke situ. Nah, lokasi terakhir menurut arkeologi itu terletak di antara Tigris dan Efrat. Apakah itu Eden? Apakah itu Firdaus? Bukan. Oh. Firdaus itu di mana? Firdaus itu tidak tahu, di dalam satu tempat yang disebut Firdaus. Okay. Tapi yang jelas bukan di surga. Berarti Eden sama Firdaus beda ya? Beda. Oke. Kalau binatang kesayangan tadi masuk surga nggak, Pak? Ada eksistensi yang berbeda antara binatang dengan manusia. Begitu binatang mati, binatang itu tidak memiliki roh, sehingga mengalami apa yang disebut annihilation, musnah, tidak ada jejak, tidak ada eksistensi lagi. Kalau misalkan langit dan bumi baru, ada animal kingdom di situ. Lalu tentang udah itu. Alkitab tidak menjelaskan apakah langit dan bumi itu ada animal kingdom. Kalaupun ada, itu pasti memiliki hubungan seperti dalam kitab Yesaya itu.
domba dan singa duduk bersama-sama. Itu kan di kerajaan 1000 tahun ya Pak? Di kerajaan 1000 tahun. Tidak dijelaskan. Oke. Tapi yang jelas di dalam satu kehidupan di mana tidak ada permusuhan sama sekali di situ. Ya. Jadi andai kata, karena Alkitab tidak menjelaskan, saya juga tidak berani menjelaskan, tidak berani mengungkapkan menurut teori-teori ini dan itu. Oke. Pertanyaan seumpama ada, itu pun memiliki dimensi relasi yang berbeda, dan animal kingdom itu seumpama ada, itu merupakan ciptaan baru. Pak Emil, kita kadang-kadang suka dengar bahwa di surga singa sama ular dan domba semuanya itu hidup secara harmonis. Itu betul, Pak? Saya tidak pernah membaca tentang surga dalam pengertian tempat tinggal Allah Tritunggal sekarang. Oke. Karena yang tinggal di surga itu sekarang itu adalah Allah Tritunggal dan malaikat-malaikatnya. Sedangkan orang yang meninggal di dalam Kristus itu ada di Firdaus. Seperti Tuhan mengatakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Tuhan sendiri yang menganggap. Itu di Firdaus. Jadi orang yang disalib itu yang Tuhan bilang waktu ini juga kamu bersama-sama dengan saya, itu di Firdaus, Pak. Di Firdaus, ya. Jadi istilah sekarang mamaku sudah pergi dipanggil Tuhan, sekarang dia tenang di surga bersama-sama dengan Kristus, itu menjelaskan tentang Firdaus, bukan menjelaskan tentang surga tempat tinggal Allah Tritunggal, bukan langit dan bumi juga, tetapi satu tempat yang dikhususkan untuk intermediate state, sementara mereka menuju kebangkitan. Oh, jadi itu yang disebut intermediate state. Iya. Yeah. Dan itu sama dengan yang namanya agama Katolik itu bilang purgatory nggak? Bukan. Purgatory itu adalah tempat penyucian, tapi tempat penyuciannya ada di Vatikan, Roma. Karena di Alkitab tidak ada. Ada istilah api penyucian tuh di mana itu Pak Emil? Itu disebut purgatory, api penyucian itu di kitab Deuterokanonika, Makabi dan sebagainya. Terus orang-orang yang di sana masih bisa didoakan oleh orang yang di bumi untuk pengampunan dosa? Tidak ada purgatory, tempat penyucian itu tidak ada. Itu dulu merupakan satu doktrin untuk yang menjadi sebab penyebab meletusnya gerakan reformasi. Reformasi ya. Ya, jadi orang-orang disuruh membayar dengan cara membeli surat pengampunan dosa. Begitu membeli surat pengampunan dosa, maka orang yang ada di purgatory itu yang di api tapi bersifat menyucikan bisa diangkat ke surga. Tapi sebetulnya tidak ada cerita itu di Alkitab. Ya, tapi secara waktu itu memang reformasi itu disebabkan karena praktis-praktis di dalam gereja Katolik itu yang bertentangan dengan Martin Luther ya, waktu itu yang tentangan dengan Alkitab juga, ya. Dan kalau begitu, mengapa sampai sekarang orang Katolik itu masih mendoakan jadi familinya yang sudah meninggal untuk bisa masuk surga? Itu bertentangan dengan Alkitab juga, karena Abraham mengatakan kalau tidak ada urusan antara kita dengan yang di bumi.
Jadi berarti kalau kita sudah mati, that's it. That's it. There is no place to return, to No. come back untuk, oh I'm sorry, Hmm. can I do something to help me to go to surga? Begitu nggak bisa kan? Nggak bisa. Final already. No return, no refund. Uh-huh. No return, no refund. That's it. Jadi ada teori itu waktu Tuhan Yesus itu 3 hari itu katanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia orang mati, ke neraka lalu menebus dosa mereka. Nggak ada ya, itu salah ya, teori itu salah ya. Tidak ada istilah neraka di situ. Maksudnya ke Di dalam surat 1 Petrus. Ke dalam Hades, kerajaan maut. ke Hades. Nah, Ya. Hades atau Abyss itu kan dibagi menjadi 2. Satu Firdaus, satu Sheol. Nah, Sheol itu tempat intermediate state dari orang-orang yang mati di luar Kristus. Sedangkan Firdaus itu adalah intermediate state, tempat orang-orang intermediate state yang mati di dalam Kristus Yesus. jadi Di situ. jadi kok Tuhan Yesus waktu 3 hari itu dikatakan ke dunia orang mati, dia apakah ke Seoul? Tidak, ke Sheol tidak. Alkitab tidak menjelaskan ke Sheol. Ngapain ke Sheol? Untuk menebus itu yang belum, untuk membuat mereka bertobat kali, nggak tahu ya. Ya, itu kita mewarisi di Apostle Creed itu dari tradisi Katolik. Jadi itu simbolik ya, dia ke dunia orang mati ya. Ya. I see. Okay. Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu 5 menit. Kita lanjutkan sejenak, saudara-saudara, yaitu kehidupan orang mati. Saya bisa tanya, nanti sesudah kita dapat nama baru, identitas baru itu, apa yang kita dikerjakan di surga? Oh, banyak sekali pekerjaannya. Karena kita akan mengelola langit dan bumi baru. Kita memiliki rumah di langit dan bumi baru. Oke, ada orang yang suka bilang, dia tanya karena dia suka ngebun, bisa apa enggak saya jadi gardener? Semuanya yang ada di sini itu di bumi merupakan tipologi yang tidak sempurna dari kehidupan langit dan bumi baru. Okay. Berkebun, tapi berkebun banyak ulatnya, banyak durinya. Di sana enggak ada. Di sana kehidupan berkebun memiliki satu dimensi yang sempurna. Ya, itu sempurna dan Ya. nggak perlu tukang kebun dan. Kalau jawaban sampai begitu tidak dijelaskan dalam Alkitab. Yang jelas kehidupannya sangat-sangat sempurna, menikmati dengan sempurna, mengerjakan dengan sempurna, berpikir dengan sempurna. Satu lagi yang terakhir. Oke. Pekerjaan malaikat-malaikat sekarang ngapain? Banyak sekali pekerjaannya. Memerangi kejahatan, memerangi iblis. Kehidupan dalam langit dan bumi baru bagian 2. Rumah kekal, buah kehidupan Yerusalem baru, dan spiritualitas pendahuluan. Jadi penggenapan simbol perjanjian lama dalam kekekalan. Kehadiran Allah menjadi pusat keberadaan. Fokus tempat tinggal, sifat rohani, dan kehidupan kekal. Jadi rumah yang disediakan oleh Kristus dalam Yohanes 14 dan Wahyu 21 itu adalah Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Bukan secara rohani, tetapi di dalam eksistensi ilahi secara penuh dan utuh. Itu kalau kita baca di Wahyu, itu martir-martir, dan kemudian juga ada satu masa
yang glorify God segala. You are worthy of praise and things like that. Are we going to be doing the same thing? Oh, itu dalam masa sebelum apa itu sebelum itu loh, Dunia baru. kerajaan 1000 tahun. Itu kan orang-orang menangis. Kenapa, siapa yang bisa membuka kitab anak domba itu? Jadi kitab anak domba itu belum dibuka, berarti itu sebelum penghakiman Tata Putih. Oh, itu sebelum 1000 tahun. Ya, Oh, 1000 tahun. Jadi siapa yang bisa membuka itu? Begitu dibuka, baru terjadi Malatapatha ini, Troto 1 sampai ke 7, Bara 1 sampai 7 dan sebagainya. Itu sebelum langit dan bumi baru. Jadi relasi di dalam kehidupan rumah di langit dan bumi baru itu bukan struktur fisik yang menjadi intinya, tetapi hubungan kita dengan Kristus. Nah, tipologi hubungan kita dengan Kristus itu kita bisa lihat dari murid-murid hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus. Tuhan selalu mengatakan, rumahku bukan di sini. Rumahku ada di sono. Aku akan pergi. Lebih baik satu orang pergi, karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Terus Tuhan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semua yang kau berikan kepadaku tidak akan pernah diambil kembali. Karena di mana aku berada, mereka juga berada. Jadi ada relasional sifatnya bersama-sama dengan Kristus. Jadi intinya berita dari rumah yang disediakan oleh Kristus itu ingin memberitahukan kepada kita, saudara-saudara, rumah di langit dan bumi baru itu adalah satu rumah yang transaksinya berdasarkan relasional antara pribadi satu dengan pribadi yang lain, yaitu dalam hal ini adalah umat tebusan. Rumah yang disediakan di langit dan bumi baru itu bukan transaksional. Transaksional itu artinya dengan mempertimbangkan kita punya merit atau deed atau works. Jadi kita melakukan religious transactional. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi teori dari agama-agama yang berupaya melakukan transaksi dengan pribadi ilahi supaya bisa diterima di sisi Tuhan Allah yang Maha Hidup itu akan kecelik. Karena kenapa? Langit dan bumi baru di dalam konteks rumah yang disediakan oleh Kristus itu bersifat relasional. Oleh sebab itu kekristenan itu tidak disebut agama, tetapi kekristenan itu adalah our relationship with Christ. Gitu. Nah, itu perlu dicatat. Sehingga kekristenan itu tidak bisa dikategorikan sebagai agama, saudara-saudara. Tetapi our relationship with Christ. Sekali lagi, rumah yang dijanjikan oleh Tuhan itu berdasarkan apakah saudara memiliki relasi dengan aku. Tuhan tidak semua orang yang dalam aku Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Karena kenapa? Itu transaksional. Aku mengetuk pintu, bukankah aku sudah berdoa, aku sudah melakukan korban ini dan itu dan itu. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena kenapa? We have no relationship between you and me. Jadi sekali lagi,
langit dan bumi baru itu, DNA-nya, the core value, the heart of the new heaven and earth, itu adalah our relationship with Christ. Bukan struktur fisik. Jadi nanti banyak orang kecelik, saudara-saudara. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Tuhan, banyak orang berbondong-bondong menuju ke jalan yang besar, yang jalan yang kecil itu tidak. Oke. Nah, sekarang pohon dan sungai kehidupan, Wahyu 21, 21-2, ada sungai, ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah intisari daripada semua pohon, saudara. Jadi kalau ada pohon kehidupan yang merupakan sumber dari segala pohon, saudara bisa menfigurasi. Di situ juga banyak pohon. Ada sungai. Sungai itu untuk apa? Tapi sebetulnya saudara-saudara, itu disebut di dalam bahasa Ibrani dengan sangat indah. Itu disebut Ech HaChaim, persekutuan kekal dengan Allah seperti sungai dan pohon kehidupan tersebut. Jadi yang disebut sungai dan pohon kehidupan itu merujuk untuk pemulihan Eden yang sudah rusak total itu. Dibuka kembali Eden. Nah, begitu kita memasuki Eden, nah Eden itu adalah salah satu, katakan saja, a village, salah satu park, salah satu location di mana kita bisa berekreasi kembali, kita bisa menggali memori kembali, kita bisa meninjau kembali di mana Adam dan Hawa hidup, dan kita akan berjumpa dengan dua orang itu lagi di sana yang pernah ditutup secara total untuk mereka. Jadi ada HaChaim, yaitu persekutuan kekal dengan Allah diikuti dengan Ma'im Kaim, Roh Kudus sebagai sumber kehidupan. Jadi sungai, pohon, dan sungai kehidupan itu menyimpulkan adanya pemulihan secara universal yang dilakukan oleh Tuhan, termasuk di dalamnya adalah Taman Eden yang merupakan taman bagi orang-orang tebusan. Dan kita bayangkan di Taman Eden itu, seperti pertanyaan Andre, binatang-binatang yang duduk di sana, yang tinggal di sana itu pernah dinamai satu demi satu oleh Adam. Jadi, begitu kita memasuki langit dan bumi baru, kemudian kita explore, masuk ke dalam pintu gerbang Taman Eden yang sudah dibuka terus-menerus secara kekal itu, kita bisa melihat kembali kehidupan Taman Eden yang dipulihkan setelah masa pemberontakan iblis dan yang kong kali kong dengan manusia. Pada saat itulah kita melihat bahwa yang menjadi sumber sebagai kehidupan di semua sudut langit dan bumi baru itu adalah Roh yang Kudus. Yerusalem baru sekarang. Wahyu 21 ayat 2 dan Ibrani 12 ayat 20, yaitu disebut kota umat Allah yang dimuliakan. Yerusalem baru itu merupakan, ada dua kemungkinan besar. Pertama adalah Yerusalem rohani, di mana di langit dan bumi baru itu kita melihat desain daripada Tuhan Allah tentang Yerusalem yang baru, yaitu kota, tempat di mana umat Allah yang dimuliakan. Ada satu lagu yang dikarang oleh Handel, kalau tidak salah, Yerusalem, Yerusalem, angkat suara muda. Jadi simbol dari kota Yerusalem itu ada 12 pintu gerbang, 12 dasar, bentuknya kubus, artinya kemuliaan secara total sempurna.
Jadi sebetulnya kemungkinan yang kedua yang paling mendekati penjelasan Alkitab yang disebut Yerusalem baru itu, yang diturunkan dari surga itu, juga merupakan kesempurnaan dan kemuliaan secara total dari umat tebusan Tuhan. Pada saat orang Israel itu dipilih menjadi umat pilihan, maka hadiah yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Israel itu adalah Yerusalem. Di mana Yerusalem itu disebut kota Daud, bait suci Allah itu didirikan di Yerusalem, dan di Yerusalem itu pula Tuhan Yesus melakukan the redeeming work. Dan di Yerusalem itu pula, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pusat di mana Tuhan itu dimuliakan. Tetapi pada saat umat Israel itu jatuh di dalam pemberontakan dengan dosa yang begitu rupa, yang dihancurkan pertama kali adalah tembok Yerusalem. Kemudian berikutnya kota Yerusalem dihancurkan. Sekarang Israel tidak bertobat. Yang menjadi sasaran empuk sekarang adalah Yerusalem menjadi pusat pertikaian. Oleh sebab itu, di langit dan bumi baru, desain daripada Tuhan Allah yang disebut kota damai itu diturunkan dari surga, yang melambangkan umat Allah dimuliakan kembali. Tidak ada bait, tidak ada tabernakel, tidak ada bait suci. Wahyu 21 ayat 2, Allah sendiri yang ada menjadi bait. Jadi keberadaan Allah itu bersifat memenuhi dari langit dan bumi baru. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang continuity, terus menerus. Dan di situ kita tinggal di dalam bait. Aku tinggal di dalam bait-Mu yang kudus. Itu artinya adalah di dalam konteks langit dan bumi baru itu, aku tinggal di dalam kehadiran Tuhan secara sempurna sebagai bait Allah. Dalam gerakan karismatik itu sangat menekankan turunlah hadirat-Mu. Turunlah hadirat-Mu. Yang artinya bukan gedung gereja yang terpenting. Bukan hal-hal yang lain yang terpenting. Yang terpenting itu adalah kehadiran Tuhan sebagai bait suci di mana kita memuja Dia. Nah, tidak ada bait oleh karena kenapa kita melihat wajah Tuhan secara langsung. Jadi kita tidak perlu pulpit, tidak perlu mimbar, tidak perlu sanctuary, karena Tuhan Allah itu adalah the sanctuary itu sendiri. Jadi ibadahnya bersifat kekal, tidak terbatas, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kiblat, tidak ada Yerusalem yang menjadi kiblat karena Yerusalem sudah turun dari surga. Tidak ada Mekah karena Mekah tidak tahu ada di mana. Tidak ada malam, tidak ada kegelapan rohani sama sekali. Jadi itu di langit dan bumi. Jadi perbandingan dunia lama dan baru, tempat tinggal, itu terpisah. Kalau di dunia itu ya, kita sama Tuhan itu terpisah. Kita hanya merasakan kehadiran Tuhan itu secara rohani. Tetapi di langit dan bumi baru itu hadirat langsung. Ibadah kita kepada Tuhan adalah ibadah yang terbatas, sehingga kita tidak melihat adanya mujizat-mujizat secara langsung, seperti yang terjadi pada saat Tuhan Yesus ada. Tetapi ibadah di dalam langit dan bumi baru, hidup kita itu sendiri adalah ibadah. Jadi tanpa henti. Tuhan Paulus mengatakan, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Kristus. Itu dia mengungkapkan tentang eschatological life, satu kehidupan di masa yang akan datang, yaitu langit dan bumi baru. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ada di dalam Kristus. Paulus itu sangat terkenal dengan satu teologi yang disebut in Christ theology, teologi di dalam Kristus. Jadi
segala sesuatu di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, berpikir di dalam Kristus dan sebagainya. Nah, kota Yerusalem itu adalah kota fisik, tetapi di langit dan bumi baru itu adalah kota surgawi, yaitu umat Allah itu sendiri. Terakhir, jadi kekekalan bukan perpanjangan dunia, tetapi transfigurasi. Tempat tinggal itu adalah hadirat Tuhan, relasi ibadah dan kehidupan dipulihkan secara total. Amin. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Yerusalem baru dan langit bumi baru itu sama? Yerusalem baru itu adalah hadirat kesucian daripada umat tebusan. Tetapi ada option yang kedua. Option yang kedua itu, kalau Tuhan itu memulihkan Taman Eden, maka Tuhan juga akan memberikan Yerusalem baru. Tapi Yerusalem barunya kan ada 12 itu, 12 pintu, 12 gerbang itu tadi. 12 gerbang, 12 pintu itu menyatakan, dalam bentuk kubus itu menyatakan kesempurnaan daripada rencana dan desain Tuhan Allah sendiri. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah tadi yang tentang 7 istri itu, kan Tuhan Yesus bilang akhirnya bahwa di surga tidak ada kawin-mengawinkan. Ya, terus Berarti- pertanyaannya apa? Berarti ada istri pertama yang istri yang Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu sesat. Ya. oh, Pada saat kita mengenakan tubuh kebangkitan tidak ada kawin mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi berdasarkan kasih agape. Kasih agape itulah yang membuat manusia itu jauh lebih berbahagia daripada kasih dalam ikatan pernikahan. Tuhan selalu memberikan the best ever. ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ditutup, siapa yang mau doa? Yusuf? Loh, belum ada pertanyaan satu lagi kok. Ya, ada. Enggak ada tuh? Belum. Oh, itu Tante Kristina pertama tanya itu. Tapi mute itu. Mute. Itu mute itu. Unmute dulu. Oh. Unmute Tante Kristina. Oke. Oke. Itu kan langit dan bumi yang baru itu datang dari atas kan. Betul Pak Emil? Diciptakan baru. Ya, itu yang bumi, langit dan bumi yang baru. Sekarang ini kita tahunya kan langit di atas, bumi di bawah. Itu istilah, Tante. Nah, sekarang kalau langit dan bumi baru itu jadi satu. Langit dan bumi baru itu merupakan satu tempat. Satu tempat. Ada dimensinya. Tapi dimensi yang bukan dimensi yang kita miliki. Jadi jangan kita berpikir secara dimensional dalam pengertian ada langit di atas, ada bumi di bawah, maka bentuknya langit dan bumi baru itu bundar, bukan begitu. Oh, itu merupakan suatu term ada. Hanya merupakan satu term. Apakah itu surga, Pak? Sama? Nanti pada akhirnya disebut surga. Nah, sekarang surga yang sekarang itu kan tempat tinggal Allah Tritunggal. Itu nanti itu akan turun bersama dengan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, hingga kita melihat wajah daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Wajah Roh Kudus itu kok bisa. Roh Kudus itu bagaimana itu? Kalau kita tahu ada Tuhan, lalu kemudian ada Yesus, Roh Kudus itu ya tidak tahu, kita masih misteri itu. Oh. Itu Tuhan tidak membuka. Tuhan hanya tahu I am who I am. Kita tidak, pikiran kita tidak sampai ke situ. Dan Alkitab fortunately tidak membuka itu.
Yusuf. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Oke. Padre. Silakan doa penutup. Oke. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami telah belajar Alkitab dengan dipimpin oleh Pak Emil. Mudah-mudahan apa yang diajarkan dapat diterapkan dalam hidup kami setiap hari. Di mana saja kami berpisah dan menyelesaikan pertemuan ini. Berkatilah hidup kami dan lindungi selalu perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Bye-bye. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Terima kasih Pak Emil. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih. Alright.